Halo teman-teman semua, dalam rangka mendekat lah ya sedikit pada Quran, kita cobain ya. Ya, saya sih pengennya bareng-bareng ya ngajak teman-teman untuk yang orang awam seperti saya ini untuk membaca Quran ya melalui terjemahannya, dan kita coba untuk menggunakan ya segala sesedikit apapun kemampuan yang kita punya untuk lebih mendekat gitu ya, lebih mendekat. Jadi ya selama ini mungkin kita mendekat dengan cara membaca Arabnya, ya, mengaji, tapi barangkali itu masih berjarak sebenarnya ya, masih berjarak karena ya cuman di ngajiin aja gitu. Tapi kalau kita membaca artinya, setidaknya kita mendekat sedikit, dan ya kita berdoa moga-moga ada hal yang bisa kita dapat gitu. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya senang dengan Quran terjemahan yang saya punya ini. Saya udah baca sejak lama ya. Jadi ini saya dapat tahun 2014 kalau nggak salah. Judulnya terjemah Al-Mu'asir atau terjemah kontemporer, Ustadz Amiruddin ya. Beliau ya cukup terkenal saya kira di Bandung, di Jawa Barat, tapi di Indonesia juga ya. Gaya pembawaannya sangat kalem gitu ya. Nah, tanpa sengaja saya temukan waktu itu Quran terjemah kontemporer kayak apa tuh. Ternyata pas saya baca kata pengantarnya menarik sekali bahwa ya terjemahan itu kan terikat dengan konteks ya. Nah, terjemahan Depak itu misalnya sejak tahun 70-an disusunnya waktu itu. Nah, dengan gaya mungkin style dari para penerjemahnya yang sekian puluh tahun kemudian mungkin kita agak kebingungan membacanya ya. Karena mungkin gaya atau style bahasa di masa itu dan sekarang barangkali berbeda. Nah, sehingga beliau mencoba untuk menyusun dengan pendekatan tafsiriyah gitu, sehingga dicari padanan kata yang lebih familiar buat orang zaman sekarang. Jadi mungkin aja berkembang ya gitu ya. Nah, so far saya baca ini sih ya lebih mudah dipahami dibandingkan terjemahan yang umumnya kita temukan. Nah, Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Nah, ada yang berpendapat sebenarnya ayat pertama itu dari Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi juga ada yang berpendapat sebenarnya ayat pertama itu dimulai dari langsung ke Alhamdulillahirobbilalamin gitu. Jadi ya dua-duanya para ulama punya dasar. Kita sebagai orang awam sih silahkan pilih aja gitu ya. Nah, yang jelas kalau kita coba mungkin membaca ya, anggaplah kalau yang di sini sih dimulainya dari yang Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kalaupun dimulai dari Alhamdulillahirobbilalamin juga sebenarnya ayat 1 ya, dari basmalah sampai ke ayat 4 ya, Maliki Yaumiddin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu saya menangkapnya kok ya, itu bagian pertama gitu ya. Jadi kalau kita buka Quran ya, nah, Al-Fatihah sebagai pembukanya. Nah, bagian pertama itu kok seperti terkesan bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena kan Quran ini bukan hanya buat umat muslim ya. Quran ini bisa dibaca oleh siapa saja. Dan kenyataannya sudah ditranslate banyak sekali bahasa. Jadi non muslim pun juga ya punya hak untuk membaca gitu.
Dan kenyataan bahwa di dalam Quran itu sangat banyak disinggung misalnya tentang ahlul kitab gitu ya. Itu kan berarti memang Quran itu mengajak ahlul kitab itu untuk berdialog juga gitu ya. Nah, artinya ya Quran ini bukan cuma bacaan kita. Nah, jadi 4 ayat ini seperti ya cara Allah memperkenalkan dirinya gitu. Saya memahaminya sih begitu. Jadi dari sekian banyak nama-nama Allah ya, 99 yang kita kenal, itu yang dipilih untuk dikenalkan di awal yang ini. Jadi kalau kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, maka nama yang pertama kali dikenalkan adalah Ar-Rahmanir-Rahim, which is berarti diulangi di ayat yang ketiga gitu ya. Jadi Rahman dan Rahimnya Allah itu nama yang sepertinya Allah ingin kita kenal terlebih dahulu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang terus terang terjemahan pengasih penyayang nih buat saya agak membingungkan ya, apa bedanya sih pengasih sama penyayang gitu ya. Kayaknya sih beda, karena Rahman sama Rahim sepertinya sih juga beda. Nah, salah satu penjelasan yang saya dapat ya, Ar-Rahman itu lebih mengesankan kepada kasih Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya gitu. Jadi ya menarik ya bahwa kita cermati muslim non muslim, beriman gak beriman, yang soleh sama yang gak soleh atau yang belum soleh, itu di dunia ini itu semua dapat kasih sayang Allah. Misalnya semua tetap bisa hidup ya, yang soleh dan gak soleh tuh sama-sama bisa kaya misalnya gitu ya, sama-sama bisa sehat misalnya begitu. Jadi opportunity-nya sama gitu. Allah nggak mengurangi langsung, misalnya yang nggak beriman langsung nggak dapat oksigen misalnya begitu. Jadi Ar-Rahman itu ya kasih sayang yang meliputi seluruh makhluknya. Cuman kalau menurut penjelasan yang saya dapat memang ada batasannya. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang yang diberikan ke semua, tapi ada batasannya, yaitu ketika kehidupan ini masih ada. Atau kalau manusia ya konteksnya ketika dia masih hidup gitu. Nah, sementara Ar-Rahim itu kasih sayang yang tidak berbatas ya. Jadi berlanjut terus gitu. Nah, otomatis yang hanya bisa menikmati kasih sayang yang berlanjut terus adalah yang beriman kan gitu. Jadi yang beriman itu dapat dua, dapat manfaat dari Ar-Rahmannya Allah sekaligus juga dapat Ar-Rahimnya Allah. Sementara bagi yang nggak beriman ya cuma dapat Rahmannya saja gitu. Nah, ini menurut saya ini bentuk keadilan ya. Jadi kalau kita renung-renungkan ya benar sih, dunia ini seperti itu. Dunia ini setara ya, makhluk itu setara. Bahkan yang belakangan ini saya lagi menyimak sebuah bahasan tentang dalam sejarah itu tidak pernah dijanjikan bahwa misalnya ya dunia ini akan dipimpin oleh muslim saja, itu nggak pernah dijanjikan. Nyatanya dipergilirkan kan. Nah, sekarang misalnya umat muslim tidak menguasai dunia ya, tidak menguasai banyak belahan dunia secara pemerintahan gitu. Ada masanya dulu ya, sekian ratus tahun ada masanya dulu sangat dominan, sekarang lagi tidak. Nah, karena poinnya adalah Allah itu mempergilirkan ya kepada siapa yang sanggup memegang amanah itu. Jadi ketika yang muslim sanggup memegang amanah ya dikasih kekuasaan misalnya. Tapi ketika tidak sanggup ya karena lupa, karena lalai, karena jemawa gitu ya, ya turun jatuh lalu digantikan oleh yang bahkan tidak beriman tetapi mungkin lebih punya profesionalisme, lebih punya integritas gitu ya, untuk mengelola dunia ini. Nah, nanti mereka mungkin turun lagi lalu ketika mereka berjaya itu umat Islam terbangkitkan semangatnya lalu memperbaiki diri ya bisa jadi ya diberi kekuasaan lagi misalnya seperti itu. Artinya semua punya peluang yang sama gitu. Itu wujud rahmannya Allah. Nah, cuman ada batasannya tadi ya, selama dunia ini masih ada. Nah, kasih sayang Allah yang tidak putus adalah Ar-Rahim yang hanya diberikan eksklusif kepada orang-orang yang beriman. Tapi anyway yang seolah-olah yang ingin sifat yang Allah ingin kita
rasakan secara dominan itu adalah kasih sayang. Sehingga ciri khas kita yang mengimani Quran ini itu harusnya adalah orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Sepertinya begitu gitu ya. Nah, lalu kemudian Allah mengenalkan dirinya lagi sebagai Rabbil Alamin gitu ya, Tuhan dari seluruh alam gitu. Rob gitu ya. Pemilik, penguasa dari seluruh alam. Nah, ada yang menarik ya, ketika belakangan ini saya merenungkan Alhamdulillahirabbil alamin ini kan, yang diartikan umumnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, seharusnya kan ini kalimat yang menggetarkan ya, karena Tuhan semesta alam loh ya kan. Tapi kok saya belum merasakan itu. Saya sering kali ngomong alhamdulillah tuh begini teman-teman, kalau kalau teman-teman menyadari juga. Misalnya ya, kita dipuji sama orang gitu, kamu hebat banget sih gitu. Terus kita ngucap ya alhamdulillah gitu. Nah, harusnya kan kalimat itu kan adalah kalimat yang maksudnya mengembalikan ya kehebatan atau kebaikan itu kepada Allah gitu yang memberikan. Tapi menariknya kalimat itu seringkali ya terucap begitu saja, sementara di dalam hati ini saya ngerasanya diri saya yang hebat gitu. Jadi agak kontradiktif ya, kalimatnya tuh menyerahkan kepada Allah, tapi kok dalam hati saya yang ngerasa hebat, ini kan aneh gitu. Berarti saya belum meresapi tuh kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, satu kali saya menyimak ya satu ulasan bahwa yang unik dari kata hamd itu adalah sebenarnya bukan semata-mata pujian dalam arti bahasa Indonesia pujian, tapi di kata tersebut katanya mengandung ya gabungan makna antara pujian dan rasa syukur ya. Kalau bahasa Inggris itu praise and thanks gitu ya. Jadi pujian itu dua makna yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari tidak bisa jadi satu ya. Kita bisa memuji seseorang tapi nggak mesti kita berterima kasih kepada dia ya. Kita memuji orang yang punya rumah bagus misalnya, wah rumahmu bagus banget, kita bisa muji begitu, tapi kita nggak sekaligus berterima kasih, wah terima kasih ya rumahmu bagus banget, nggak begitu juga kan gitu. Nah, begitu juga ya orang yang kita terima kasihi nggak mesti kita puji ya. Misalnya ya kita kerja di sebuah perusahaan misalnya yang ya memperlakukan kita dengan kurang baik lah, kemudian kita resign akhirnya, tetap sih kita berterima kasih karena sekian lama kita dipekerjakan di situ, tapi kita nggak muji-muji kan, bisa aja begitu kan ya. Nah, tapi ham ini gabungan ya, jadi ini ungkapan yang luar biasa ya, bukan sekedar pujian biasa tapi pujian yang gabungan gitu. Nah, tapi kok balik lagi, kok saya belum merasakan itu ya ketika saya mengucap alhamdulillah. Nah, kalau dicoba direnungkan gitu, mungkin penyebabnya adalah karena sebenarnya hamdnya itu, pujiannya itu adalah konsekuensi dari saya meyakini Rabbil Alaminnya. Jadi saya baru bisa menghadirkan perasaan kagum ya, terpukau, setelah saya juga menghadirkan pemahaman ya, pemikiran bahwa yang saya hadapi ini adalah pemilik ya, penguasa dari seluruh alam. Jadi saya bayangin dulu alam ini segede ini ya, mungkin kita bayangkan bahwa kita seperti naik gitu ya, naik ke atas kemudian melihat seluruh bumi gitu, bahkan lebih tinggi lagi seluruh galaksi ya. Kita udah pernah lihat lah film-filmnya di National Geographic misalnya, tinggal dibayangkan saja pengetahuan kita tentang itu, dirasakan betapa kecilnya kita, dirasakan betapa besarnya alam ini, dan semua itu milik Allah gitu. Nah, baru tuh kerasa gitu ya hamdnya ya, kerasa semacam ada dorongan dalam diri yang mengarahkan ke lisan kita untuk memuji gitu, dan juga mensyukuri nikmat kehidupan ini, karena menyadari bahwa kita ini hanya bagian kecil dari seluruh alam gitu. Nah,
Lalu kan biasanya kalau udah habis bayangin begitu tuh, biasanya yang muncul adalah mungkin rasa gentar ya. Kan kita anggaplah kita misalnya dalam konteks yang lebih kecil ya, kita tiba-tiba diajakin ke sebuah perusahaan yang sangat besar, lalu ketemu sama pemiliknya misalnya, kan pasti ada perasaan gentar kan. Kagum iya, tapi kan perasaannya gentar. Nah, menariknya Allah kemudian mengenalkan dirinya lagi sebagai Rabbul Alamin, tapi yang Ar-Rahmanur Rahim. Jadi meskipun Allah itu penguasa seluruh alam ini, tetapi sifat dominan yang dia ingin kita yakini dan rasakan kembali lagi adalah kasih dan sayangnya. Jadi dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia pemilik alam yang penuh dengan kasih sayang. Sementara kita manusia mungkin kalau kita memiliki sesuatu yang sangat besar, yang sangat banyak, biasanya yang dominan adalah misalnya sifat angkuh ya, sifat ya merasa menguasai gitu kan. Tapi Allah tidak ingin ya, kita merasakan itu ya. Gentarnya itu pasti ya muncul dari hamd tadi, kekaguman tadi. Tapi yang sepertinya Allah inginkan kita adalah merasakan kembali ke kasih sayangnya. Gitu. Nah, cuman problemnya manusia itu kalau tahu ada orang yang baik banget gitu ya, biasanya kita mulai memanfaatkan, biasanya kita mulai gampangin gitu. Wah, Allah itu maha pengasih penyayang kok gitu. Jadi kita mulai gampangin, maka diingatkan lagi ya, nama Allah yang lain yaitu Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu ya yang menguasai hari pembalasan. Jadi meskipun Allah itu kita yakini sebagai sifat dominannya adalah maha pengasih maha penyayang ya, penuh dengan cinta, tapi jangan main-main, karena segala yang diberikan itu yang kita nikmati tadi sebagai wujud, sebagai ekspresi cinta Allah kepada kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan. Jadi jangan ngasal, jangan ngawur gitu. Nah, soalnya kalau nggak meyakini akan ada hari pembalasan, maka kemungkinan kita akan memanfaatkan sifat Rahman dan Rahim itu seolah-olah bahwa kita ini ya nggak akan selalu selamat lah gitu, nggak begitu. Nah, jadi 1-4 saya merasakannya kok begitu ya. Ini cara Allah memperkenalkan kepada kita. Nah, dengan paket pengenalan seperti ini, maka otomatis gitu ya, sepertinya akan ada dorongan buat kita tuh rasanya kayak apa? Kayak tunduk ya. Ya, karena satu sisi Allah itu sangat penuh dengan kasih sayang. Di sisi lain kita juga harus khawatir, takut dengan hari pembalasan gitu ya. Nah, kita nggak keingin kehilangan kasih sayang Allah. Kita juga tidak ingin mendapatkan pembalasan yang kita nggak sanggup menanggung. Ya otomatis ya muncul ke rasa tunduk gitu, yang diekspresikan di ayat yang kelima ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan gitu. Jadi kesadaran bahwa kita ini bagian yang sangat kecil, kesadaran bahwa keberadaan kita ini karena kasih sayang Allah, kesadaran bahwa segala yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan dari pembalasan, maka ya udah deh gitu ya, nggak ada lain bahwa hanya kepada Engkau kami beribadah, yang menyembah, beribadah, mempersembahkan kehidupan kami. Segala hal yang kami kerjakan ini nggak ada lain membuat Engkau semata. Dan dalam beribadah, dalam menjalankan ibadah itu pasti kami kesulitan, maka ya nggak mungkin kami minta pertolongan kepada yang lain selain kepada Engkau gitu. Nah, maka dari itu tolong deh ya, ihdinas siratal mustaqim, tolonglah tunjuki kami jalan yang lurus. Ini ada yang mengartikan, ulama yang mengartikan lurus itu juga sebagai jalan yang mudah, jalan yang luas dan lapang ya untuk kembali kepadamu gitu, jalan yang benar gitu. Jadi jangan sampai tuh kami kena murkamu ya sebagai Al-Malik Yaumiddin, jangan sampai kami kehilangan cinta kasihmu,
Ya, kami kenyataannya harus beribadah dan mohon pertolongan, maka tolonglah kami dengan kasih tahu kami jalan yang lurus, yaitu ya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah pasti engkau berikan nikmat. Jadi make sense kalau kemudian di seluruh Al-Quran sangat banyak sekali kisah-kisah tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya para nabi, rasul, ya, atau orang-orang yang tidak disebutkan namanya tetapi diberikan nikmat gitu. Atau orang-orang yang disebutkan namanya sebagai orang yang diberikan nikmat tetapi bukan nabi, gitu. Ada macam-macam kan. Misalnya kisah tentang Luqman, ya, bukan nabi tetapi diberikan hikmah misalnya. Jadi ada harapan ya kita itu menjadi orang biasa, nggak jadi nabi, tapi dikasih hikmah, ada harapan. Bahkan ada kisah Ashabul Kahfi misalnya yang saya yang saya simak dari penjelasan para ustadz adalah Ashabul Kahfi itu kisah yang sangat menarik ya. Makanya dianjurkan kita membaca minimal seminggu sekali itu, karena itu kan kisah tentang sekelompok pemuda yang nggak ketemu sama nabi ya, nggak ketemu sama risalah gitu, tetapi mereka hanya merasa kayaknya ini ada yang nggak bener deh, kayaknya nggak bener deh ini masyarakat yang menyembah macam-macam nih gitu. Nah kegelisahan itu membawa mereka berkumpul, kemudian sebenarnya mereka hanya pencari kebenaran aja karena merasa masyarakat nggak make sense. Nah kayaknya kita diminta begitu sebenarnya ya, kita meskipun kita seorang muslim, tapi jangan taken for granted keislaman kita harus mencari kebenaran itu sendiri, sehingga ya kita menemukan sendiri ya yang benar itu yang seperti apa gitu. Nah ada orang-orang yang seperti itu bahkan ya, yang bahkan nggak ketemu nabi ya, nggak belajar kitab gitu, tapi karena kegelisahannya, karena keinginan untuk mencari kebenaran, itu mereka tergolong orang-orang yang diberikan nikmat. Dan kita pengen banget kayak gitu. Dan kita berharap ya supaya tadi tidak diadili dengan mengerikan, maka kita berharap ya jangan kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang dimurkai. Ya. Dimurkai itu orang yang dimurkai, yang dimarahi itu apa ya? Biasanya adalah orang-orang yang sudah tahu tapi melawan atau ngeyel gitu. Kan kita gitu ya, kita akan marah pada orang yang udah kita kasih tahu tapi tetap melanggar gitu. Nah, ya ada kemungkinan kan kita jadi orang begitu, maka jangan sampai kita masuk ke golongan itu, udah tahu tapi ngeyel, udah tahu tapi cari-cari alasan untuk tidak melakukan. Ya ajaran agama itu kan banyak gitu ya. Ada sebagian diantaranya mungkin kita nggak suka jalanin itu misalnya, ya kan, puasa misalnya kan ada sebagian orang yang berat jalanin itu, lalu cari-cari alasan gitu. Nah ini orang dimurkai. Riba misalnya gitu ya, yang clear riba gitu ya, ya itu udah tahu, tapi kan kalau udah kadung di dalam situ kan nggak mudah juga untuk keluar. Ada sebagian orang yang berusaha untuk keluar, tapi ada sebagian lagi yang mencari-cari alasan. Nah ini yang murkai yang seperti ini nih. Nah, jangan juga kita sampai jadi orang yang adzalin, ya, orang-orang yang sesat gitu. Kalau sesat ini berarti sesat itu kan ya nyasar gitu ya. Nyasar. Jadi kita tersesat biasanya karena kita kurang update ya. Kita nggak update dengan ilmu, dengan kebenaran itu sendiri. Kita berhenti mencari kebenaran. Nah, kan mungkin juga ya kita sebagai orang Islam kayak gitu kan, kita berhenti mencari kebenaran, kemudian ilmu kita nggak update, kita akhirnya jadi sesat gitu, ya kan. Jadi misalnya kita ngikut tradisi aja gitu, nggak pernah bertanya tradisi ini sebenarnya tradisi doang apa ada dasarnya sih, misalnya begitu. Tapi nggak nyari, ya akhirnya jadi tersesat gitu. Atau ya yang dibahas di video sebelumnya lah, kalau kita meyakini bahwa kitab ini sebenarnya punya banyak jawaban atas problematika kehidupan kita, harusnya yang pertama kali kita buka dan kita cari ketika punya masalah adalah kitab ini kan. Nah, tapi karena nggak melakukan itu ya, karena nyarinya di tempat yang lain gitu, bukan berarti nggak boleh nyari tempat yang lain ya, tapi melupakan ini gitu ya.
terus nyari tempat yang lain tapi melakukan ini, ya jadi tersesat juga. Ya jangan sampai kita jadi dua golongan itu. Yang kita harapkan adalah kita menjadi yang golongan orang-orang yang pasti ya, sudah granted gitu ya. Dan sepertinya sih profil-profil yang ditampilkan di Quran sebagai orang-orang yang berhasil ya, itu macam-macam ya. Ada yang kaya ya, kayak Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada yang miskin juga ada, bahkan ada yang sakit-sakitan gitu. Artinya profil-profil itu memungkinkan tiap orang dengan berbagai situasinya kemudian bisa relate gitu. Kalau kebetulan ya ada anaknya sultan gitu zaman sekarang ya, nah, maka orang kaya yang seperti apa ya yang berhasil, ya kita pelajarilah kisah-kisah orang kaya yang masuk golongan yang diberikan nikmat ya. Kalau kebetulan kehidupan kita pas-pasan, ya kita carilah profil orang-orang yang kehidupannya pas-pasan tapi juga diberikan nikmat misalnya gitu. Sebaliknya juga ada orang profil di sini, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat, ya kita pelajari untuk dihindari gitu. Sepertinya sih begitu ya. Jadi ya make sense sekali bahwa Quran ini Al-Fatihah ini adalah ya pembukaan atau semacam summary dari seluruh isi Quran, karena isi Quran seperti itu ya. Isi Quran itu adalah bagian awal tadi ya, tentang kita mengenal Allah ya. Banyak sekali sifat-sifat Allah bertebaran. Kemudian isi Quran adalah tentang cara-cara beribadah, cara-cara menyembah, cara-cara meminta, cara berdoa, kan banyak sekali ya. Contoh-contoh doa yang dikutip di Quran itu kan banyak gitu, dan itu adalah doa-doa yang harusnya kita resapi. Lalu kemudian profil orang-orang yang sudah berhasil, jalan yang lurus itu seperti apa, berikut profil contoh-contohnya itu banyak sekali. Nah, begitu juga profil dari yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ya, moga-moga manfaat. Kalau ada komentar monggo di chat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.